Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Wisnu Media yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana sholat kita itu diterima apa tidak. Ada satu hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Dawe ngeten. Innama tatakabbalus sholata mimman tawadhu'a biha li'azamati. Di dalam hidup, hal yang paling utama, yang paling penting itu sholat. Rasul ketika ditanya sahabat, ayyul a'mali afdal, as-sholatu ala waktiha. Cuma kita itu tolok ukur parameter diterima apa tidak sholat kita, kadang-kadang kita nggak tahu. Sebab untuk ukuran sholat itu bagaimana kita mengukur sholat kita ditampa napa mboten kalih Allah Subhanahu wa taala. Pramila dengan hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala nambahkan innama tatakabbalus sholata mimman tawadhu'a biha li'azamati. Yang pertama itu. Salat angin pesine ditampane salat iku mimman tawadhu'a li'azamati. Pertama itu. Orang yang tawadhu, jadi merendahkan diri di hadapan Allah dengan sholatnya li'azamati, krono keagunganku. Para pemirsa yang dirahmati Allah, ini yang paling penting. Pertama, kita itu harus merasa rendah, merasa hina, merasa kecil, merasa tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mimman tawadhu'a biha li'azamati. Kadang-kadang sebagian kita itu pas salat pokoknya nglakoni kewajiban. Wis pokoke salat. Supaya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kondisi jiwa kita merasa rendah, merasa hina, merasa kecil, merasa butuh, merasa tidak ada apa-apa di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kita lakukan. Bahwa ketika kita rukuk, ketika kita sujud, harus benar-benar ada dalam hati kita itu makhluk yang dhaif, makhluk yang tidak ada apa-apanya di hadapan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Supaya salat kita diterima oleh Allah. Yang pertama itu. Mimman tawadhu'a biha li'azamati. Hadirin yang kula muliakan, kondisi seperti ini harus selalu kita bangun. Harus selalu kita upayakan. Bahwa tidak ada yang paling agung, tidak ada yang paling layak kita sembah, tidak ada yang paling pas kita ibadahi, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ego, keakuan, keangkuhan, kesombongan itu harus dihilangkan ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pertama itu. Yang kedua,
Terus sih hadis ini, walam yastazilla fi khalaq. Orang yang diterima oleh Allah sholatnya itu tidak meremehkan kepada makhluknya Allah. Nah ini, tidak meremehkan kepada makhluknya. Hadirin yang kula muliakan, ketika kita itu bermuamalah dengan manusia, itu terlihat sekali orang-orang yang sholatnya itu berpengaruh apa tidak. Oke, setiap hari kelihatan sholat, tapi akhlaknya itu tidak berubah. Banyak sekali hal seperti ini yang sebenarnya itu menggerus pahala, menggerus ditampa napa mboten salat awake dhewe. Lam yastadzilla li khalqi. Tidak meremehkan kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mencapai seperti ini, seperti dawuh Gusti Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ulil albab. Yang ketika kesimpulan cara berpikir dia, cara bertingkah laku dia itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tidak panjenengan ciptakan semua ini batilah. Nah, ketika pada tingkatan itu dia itu mengakui, menghormati, ngajeni ciptaan Gusti Allah, walaupun itu seekor semut, walaupun itu seekor lalat. Tapi prosesnya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan berputarnya malam dan siang, la ayatil ulil albab, menjadi tanda-tanda onone Gusti Allah, tanda-tanda kebesarannya Allah untuk ulil albab. Ulil albab itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Nah, ini orang-orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah. Qiyaman, dalam kondisi berdiri, wa qu'udan, kondisi duduk, wa 'ala junubihim, dan kondisi dia berbaring. Selalu ingat kepada Allah dan selalu berpikir semua kejadian alam semesta ini dalam waktunya dia berkesimpulan tidak ada yang salah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang salah dalam penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila hal ini nganggo lamoyaken nek kepengin salate ditampa lam yastazilla li khalaqi. Gak ngremehke marang ciptaan-ciptaanku. Iku dawuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika kita bermuamalah dengan sepodo-podo manusia, sesama manusia. Bagaimana orang muslim, orang mukmin itu menghormati orang lain, menghargai orang lain. Nah, ini proses nih. Nah itu. Yang ketiga, diskusi dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yabit musirron ala maksiati. Orang yang diterima sholatnya oleh Allah, lam yabit musirron ala maksiati. Dia itu tidak
terus-terusan melakukan maksiat, tidak terus-terusan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Wisnu Media yang dirahmati Allah, kita bukan malaikat. Suatu saat kita pernah salah, kita pernah dosa, kita pernah maksiat kepada Allah. Suatu saat, sebab kalah dengan nafsu kita, kalah dengan hawa nafsu kita, kalah dengan bisikan-bisikan setan. Tapi pengaruhnya sholat dalam kehidupan tidak sampai dia itu masih bermaksiat durhaka kepada Allah terus-terusan. Oke lah, seandainya kita ketiduran, bangun siang, tidak terdengar azan subuh, tapi begitu bangun, dia langsung istighfar, dia langsung mengqadha sholatnya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyadari kesalahannya, menyadari dosa-dosanya, menyesali dengan apa yang telah dilakukannya, sebab hakikatnya dia itu menentang, durhaka, berani kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda-tanda orang yang diterima sholatnya, lam yabit musirran ala maksiati. Tidak terus-terusan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pramila hadirin kang kula mulyakaken, itu pengaruh. Dan itu menjadi tanda, parameter, ukuran di mana sholat kita itu diterima apa belum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, wa qata'an nahar fi dzikri. Dan orang yang diterima sholatnya oleh Allah menggunakan waktu-waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesehariannya, dalam perilakunya, tidak terlepas dari zikir kepada Allah. Hadirin yang kula mulyakaken, bukan berarti zikir itu duduk bersila. Ketika kita mencari rezeki yang halal, bekerja dengan panduan syariat, kepayahan kita, kerja keras kita, itu hakikatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun, bagaimanapun kondisi hal, keadaan, orang-orang yang selalu zikir kepada Allah, hakikatnya itu dalam bentuk buah ketika dia beribadah sholat. Nah, ini penting untuk kehidupan. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuru yaumal qiyamati. Orang-orang yang melengos an dzikri, dari ingat kepada Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka untuk dia ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit, kehidupan yang rupak, kehidupan yang tidak tenang. Wa nahsyuru yaumal qiyamati amam, kelak di yaumul kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi a'ma, buta. Sebab apa? Ketika di dunia dia diberi mata, tapi hatinya buta. Dia diberi panca indera, tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tahu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan waktu-waktunya untuk banyak zikir kepada Allah. Beraktivitas, berkegiatan, bermuamalah, beramal dengan amal-amal soleh, amal-amal kebaikan. Itu bentuk aplikasi daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, yang kelima, di antara tanda-tanda diterima apa tidak sholatnya seseorang, barahimal miskin. Orang-orang yang diterima sholatnya itu belas kasih, welas kepada orang-orang miskin, orang-orang dhaif, orang-orang yang kekurangan. Warahimal miskin wabnas sabil. Itu terlihat nih, dalam kehidupan sehari-hari. Sebab ketika dia itu memahami dan menghayati keagungan Allah, li'azumati yang dulu itu, tidak ada lain kecuali rasa syukur kepada Allah. Diaplikasikan dalam bentuk apa? Gampang welas, gampang mesake marang wong-wong miskin. Itu ketika orang melihat tetangganya dalam keadaan kelaparan sementara dia kenyang, dalam satu hadis, bukan orang beriman. Pamela hadirin yang kula muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan dengan sangat indah bagaimana dia bermuamalah dengan tetangga. Di kitab berjanji, Rasul disifati welas kasih sayang kepada orang-orang miskin. Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk-duduk dengan mereka, bergaul dengan mereka. Keseharian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabnas sabil, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Orang yang jauh dari rumah. Orang yang jauh dari kerabat. Ibnas sabil. Itu kalau orang itu ditampa salate karo Gusti, dia itu care. Canda. Ada perhatian. Ibnus sabil. Seandainya mungkin ketika tetangga kita ada resepsi pernikahan, ada pengiring manten yang jauh dari luar kota, jauh datang, kita persilahkan rumah kita untuk pondokan sementara, untuk mandi, untuk beristirahat, jauh-jauh dia. Ini ibnas sabil. Ibnas sabil. Ketika rumah kita dekat-dekat pondok, kadang-kadang anak-anak pondok pesantren itu dari Sumatera, dari Kalimantan, dari luar pulau. Welas. Gati. Canda. Nah, itu diantara tanda-tanda sholat kita terima apa tidak. Kalau diterima, rahimal miskin, wabnas sabil. Yang ketiga, wal armalah. Janda-janda. Pemirsa yang dirahmati Allah, janda-janda. Orang yang ditinggal mati suaminya. Ini termasuk akhlak Rasulullah, menyayangi orang-orang yang ditinggal tulang punggung keluarga. Suaminya, janda-janda. Mungkin saja dia tidak ada yang mencarikan nafkah. Mungkin saja dia digandoli anak-anak yatim. Orang-orang yang diterima sholatnya, hatinya pasti tergerak itu. Sekemampuan dia. Bagaimana bisa membantu. Bagaimana bisa menolong. Nah ini wal armalah. Selanjutnya warahimal musab. Tandanya orang yang diterima sholatnya oleh Allah. Niki hadis kursi dari Allah. Wong sing welas, orang yang belas kasih kepada al-musab, orang yang tertimpa musibah. Nah, ini orang yang tertimpa musibah. Entah itu sakit,
Entah itu kematian keluarga, suami, ayah, ibu, entah dalam kesulitan ekonomi. Oke lah, bermacam-macam musibah yang menimpa dia, orang-orang yang diterima sholatnya, di antara tanda-tandanya, dia itu belas kasih, kasihan kepada orang-orang yang ditimpa musibah. Hadirin pemirsa Wisnu Media yang dirahmati Allah, hadis qudsi ini indah sekali. Ketika kita mau mengukur bagaimana sholat kita diterima apa tidak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan jiwa kita ketika sujud yang benar-benar mengakui keagungan, kebesaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perlu kita terus berlatih, perlu terus kita belajar. Seandainya ini kita perhatikan, tidak ada yang paling penting dalam kehidupan kita kecuali as-sholat. Ayul a'mal afdal, amal apa yang paling utama? Jawabnya Rasul, as-sholatu ala waqtiha. Hadirin Wisnu Media yang dirahmati Allah, insya Allah sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ikuti terus Wisnu Media Channel, semoga membawa keberkahan kepada semua, khususnya warga Nahdliyin. Sekian dari saya. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.